Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABB kelas 4 hari Jumat tanggal 3 bulan 9 tahun 2021. Iftitah, pembuka. Hormat dan patuh kepada orang tua, ya, sebagai bentuk birrul walidain, bertakwa, dan sesama anggota keluarga, ya. Hablum minallah juga hablum minannas. Hubungan kepada Allah juga hubungan kepada manusia itu harus baik atau khair. Merupakan salah satu ciri anak soleh, ya. Salah satu di antara ciri anak soleh yaitu menjaga hubungan baik kepada orang tua dan semua yang ada di dalam keluarga. Anak soleh disayang kedua orang tua. Anak soleh tidak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia melakukan hal-hal yang buruk. Anak soleh selalu jujur, ya, jujur dan amanah, dapat dipercaya. Anak soleh juga selalu bersikap santun, ya, sebagai bentuk akhlakul karimah, ya, akhlakul mahmudah. Anak soleh bersikap santun dan menghargai teman, ya, atau toleransi atau tasamuh. Pada materi berikut kamu akan mempelajari tentang perilaku jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta menghargai teman, ya. Ini merupakan ciri khas dari sifat-sifat Rasulullah, yaitu sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, dan tablek, menyampaikan yang sudah menjadi hak bagi orang lain. Kalau Nabi menyampaikan dakwahnya tentang ajaran agama Islam. Selanjutnya, pelajarilah dengan sungguh-sungguh, ya, karena dengan sungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Seperti dalam kitab Mahfudzat, man jadda wajadda, barang siapa bersungguh-sungguh maka keberhasilan itu di depan mata. Selanjutnya, A. Jujur disayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kepingin disayang sama Allah, maka kita harus memiliki sifat jujur. Jujur artinya kesesuaian hati dengan perkataan dan perbuatan, ya, antara perkataan dan perbuatan serta hati harus sesuai. 3 faktor inilah yang membuat kita jujur di hadapan Allah, juga jujur di hadapan manusia. Anak soleh selalu jujur. Anak yang jujur tidak suka bersikap pura-pura atau bohong atau khianat. Ia selalu berkata apa adanya, objektif, tidak ada tendensi, ya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan dengan niat yang buruk, ya. Anak yang jujur tidak menipu diri sendiri maupun orang lain. Ini yang menjadi catatan kita, yaitu tidak menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain, ya. Kalau kita sudah mampu jujur kepada diri kita, Pak, insya Allah kita akan lebih mudah jujur kepada orang lain. Ia mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, ya, sebagai makhluk yang insanu do'ifa atau makhluk khotok wan nisan, ya, sebagai makhluk yang lemah, yang apes, kita harus mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Anak yang jujur tidak suka mengambil hak milik orang lain, ya, hakul nas, hak sesama manusia, hakul jiron, hak bertetangga. Selanjutnya, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jujur kepada Allah. Contohnya ketika sholat tepat waktu, bagaimana bacaan kita, bagaimana pergerakan sholat kita, bagaimana tempat dan baju kita harus suci, dan seterusnya. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain.
Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya. Ya, harapan Nabi Muhammad umatnya mampu mencontoh, ya, mampu meniru, ya, sebagai bentuk uswah hasanah dari Nabi besar Muhammad SAW. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Umat Islam haruslah dapat dipercaya dari segala hal, ya. Karena apa? Karena Nabi sudah menjadi figur utama dari dapat dipercayanya Nabi kepada umatnya. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kejujuran dimanapun, kapanpun, ya, kita harus jujur. Kejujuran dapat membawa kebenaran, ya. Kebenaran akan mengantarkan kita ke surga. Ya, itu karena ajaran pertama atau sifat wajib Nabi yang pertama yaitu kebenaran, sidik, ya, artinya benar. Maka dengan kebenaran itulah kita akan nyampe atau mengantarkan kita ke surga. Selanjutnya, lawan dari sikap jujur adalah dusta atau bohong. Ini fatal banget, ya. Kizib, bohong, ya. Orang yang berkata bohong akan menjadi orang lain tidak percaya. Kalau kita sering berbohong, maka kepercayaan diri kita itu akan runtuh, sehingga orang lain tidak akan percaya lagi kepada diri kita. Orang tidak suka, maaf ya, orang yang suka berbohong hatinya tidak akan tenang, ya. Ini sesuai dengan janji atau sesuai dengan sabda atau firman Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Ya, ketenangan itu dimulai dari kejujuran. Kalau kita sudah bohong, maka akan hilanglah ketenangan pada diri kita. Bohong adalah salah satu ciri orang munafik, ya. Salah satu di antara ciri orang munafik yaitu bohong. Adapun hikmah berperilaku jujur antara lain, hati menjadi tenang, nafsul mutmainnah, dipercaya orang lain, memiliki banyak teman, disayang orang tua, hatinya bahagia dan disayang oleh Allah. Sehingga kita menjadi kategori sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas mandiri halaman 28, ya, halaman 28. Kemudian kirim ke Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat fid dunya wa fil akhirah dan berkah fid dunya wal akhirah. Dari Pak Kholis saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.